Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Nur Sidik. Nomor ID 1175030097. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dari sebuah video yang ditugaskan oleh Bapak Abdul Hanan selaku dosen pengampu mata kuliah sosiolinguistik di semester 6 sekarang. Video tersebut yaitu di channel Anthony Pim dengan judul What is Sociolinguistic. Pada video tersebut Anthony Pim menjelaskan tentang dua istilah pertama, yaitu tentang variation and variant. Beliau mengatakan variation is the production and the use of variant. Dalam istilah tersebut, the production berarti itu adalah hasil dari varian, dan varian itu adalah the things entering into the variation tuh. Dari istilah tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa variation itu adalah the product and the variant adalah the processing atau how to the proses pembuatan varian itu sendiri. Nah, setelah dua istilah ini dikemukakan, beliau melanjutkan pembahasannya ke variable. Variable is anything that varies. Jadi semua tentang theory itu variable, maksudnya ke variable. Termasuk tadi yang pertama kali saya katakan, yaitu tentang variation and variant. Di dunia ini banyak sekali varian bahasa, sehingga banyak sekali faktor yang menjadi istilahnya itu menjadi faktor buat terbentuknya varian bahasa itu sendiri. Nah, Anthony Pim mengatakan faktor-faktor tersebut itu tentang the list of variable linguistic, diantaranya geolinguistik. Selanjutnya itu ada social class, selanjutnya ada sex atau gender, dan etnis atau ras. Nah, yang pertama itu geolinguistik, atau kita lebih ke ke tempat di mana kita menggunakan bahasa, location. Nah, itu akan menimbulkan atau menjadi suatu faktor timbulnya varian bahasa itu sendiri. Contohnya seperti ini. Perbedaan geografi ini seperti di daerah Tasikmalaya saja yang saya ketahui. Di daerah Tasikmalaya bagian selatan, yang geografinya itu adalah daerah pantai, dan Tasikmalaya daerah Singaparna dengan tempat pegunungan itu mempunyai varian bahasa yang berbeda, walaupun sama-sama Sunda kan, tapi mempunyai perbedaan di aksen, how to pronounce something word, and also about dialect. Nah, di dialect dan aksennya juga itu berbeda. Itulah sebuah contoh faktor dari geolinguistik di sini. Selanjutnya ada social class atau kelas sosial. Mungkin kita sudah tidak tidak aneh lagi atau gak baru lagi mendengar kata-kata ini.
buat poin yang ini tentang socialcast, contohnya seperti ini. Beda antara cara berbahasanya orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Oke, orang yang berpendidikan itu bisa mengolah kata, mengolah bahasanya, mengolah intonasinya di suatu konteks tertentu atau situasi tertentu. Ketika formal ya formal, ketika kita bercanda, dan ketika kita santai, kita santai juga gitu. Mungkin di orang yang bukan akademik atau non akademik, mereka tidak menggunakan hal serupa dengan para akademisi gitu. Mereka dengan konteks apapun, dengan situasi apapun, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sama, dan penggunaan vocabulary-nya atau kosakatanya itu kosakata yang sama, baik itu dalam segi formal maupun dalam segi non formal seperti itu. Itu adalah gender atau seks. Nah, ada suatu perbedaan yang menjadi faktornya itu mungkin dari tingkat emosionalnya juga, dari tingkat perasaan juga, antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, sehingga menimbulkan varian bahasa ini sendiri gitu. Mungkin dari dari kehidupannya pun antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga dalam segi bahasanya pun ya berbeda gitu. Selanjutnya adalah etnis atau ras. Nah, di sini etnis atau ras sebenarnya kalau kita bandingkan itu, ras itu sensitif menurut saya. Maksudnya saya tekankan deh, setiap ras itu baik, tidak ada yang mana ras yang baik ataupun mana ras yang buruk, semua ras itu baik gitu. Nah, yang saya tekankan di sini itu adalah setiap ras itu mempunyai suatu keunikan ataupun ciri khas, seperti halnya ras ras kulit hitam ataupun kulit putih itu mempunyai gaya bicara, gaya berbahasanya masing-masing. Nah, itulah perbedaan, itulah yang disebutkan jadi faktor timbulnya perbedaan itu antara ras kulit putih dan kulit hitam itu sendiri. Di bidang yang lain, pembahasan yang lainnya selanjutnya itu Anthony Pym mengatakan bahwa semua yang unsur tadi itu tidak lepas dari domain. Domain itu adalah wilayah atau ruang lingkup dari suatu konteksnya. Beliau mengatakan tentang family, tentang keluarga. Nah, seperti contohnya gini, dalam keluarga orang Sunda itu ada sebuah panggilan tertentu, baik itu ke orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda tentunya. Ketika ke orang tua manggilnya, orang tua ke orang lebih tua gitu, maksud saya manggilnya itu teteh atau aa gitu, dan ke yang lebih muda panggilannya dede ataupun ade ataupun ujang. Nah, itu dalam ruang lingkup atau domain keluarga. Tapi kalau udah keluar, orang tersebut bisa jadi tidak dipanggil teteh atau tidak dipanggil dede atau ujang, melainkan dipanggilnya adalah nama. Nah, karena itulah perbedaan domain itulah. Karena domain keluarga di sini dipanggilnya AA, tapi di luar dipanggilnya nama. Contohnya saya itu anak bungsu di keluarga saya, dan saya dipanggil dede. Dan ketika saya keluar dari domain keluarga, saya dipanggilnya nama saya Fajri gitu, atau panggilannya Faj atau Jrin gitu. Nah, itulah domain. Dan ada domain itu banyak, yang contoh yang lain itu di domain sport ataupun olahraga, ruang lingkup olahraga itu ada suatu istilah khusus di olahraga bola voli khususnya tentang tata cara pengumpanannya. Bukan tata cara, tapi nama umpanannya itu seperti parabol, bola semi, bola quick, back attack. Nah, itulah
Di ruang lingkup bola voli, semua orang yang ikut andil dalam volleyball itu tahu ketika setternya mengatakan itu bola parabol, dan spikernya itu tahu yang dikatakan spiker itu bola 4 bola di atas net dan dekat dengan root. Nah itu akan paham gitu. Berbeda dengan di lain domain, mungkin kata parabol itu mempunyai makna lain gitu, sehingga tidak akan nyambung di sana. Ya itulah perbedaan, faktor perbedaan itu, karena beda domain itu beda beda pembahasan, dan mungkin beda tidak semua satu kata itu diartiin yang sama gitu. Dan beliau juga mengatakan juga perbedaan varian bahasa ini juga terjadi ketika seseorang itu merasakan marah, senang, gugup gitu ya. Mungkin kita semua merasakan ketika kita marah seperti apa, kita mengambil kata-kata, kosakata ataupun vocabularisnya itu kata-kata tertentu, kata-kata yang kasar bisa jadi seperti itu, dan nadanya juga lebih tinggi kayak gitu. Nah ketika kita senang, kita akan mengambil, ataupun otak kita langsung otomatis ngambil kata-kata yang sederhana, mungkin yang biasa-biasa saja, tidak kasar mungkin seperti itu, dan dengan nada yang ceria seperti apa. Dan ketika gugup ini luar biasa nih. Ketika gugup ini kita bisa jadi mengelaborasikan keduanya, antara kosakata yang marah dengan kosakata yang kasar dengan kosakata yang lembut, itu bisa jadi dicampur adukan, dan dengan intonasi yang kalau bahasa Sunda bilang itu untuk bugu gitu. Nah inilah saudara-saudara, perbedaan domain varian bahasa itu terjadi dengan berbagai banyak faktor di sini. Dan selanjutnya beliau mengatakan what is sociolinguistic. Nah, sociolinguistic di sini itu beliau mengatakan ada 2 bidang, yaitu linguistik dan sosial, dan semua itu saling berhubungan antar kebahasaan dan sosialnya itu sendiri, tidak bisa dipaksakan gitu. Beliau mengatakan sociolinguistic is logical relationship gitu. Jadi hubungan antara 2 bidang ini sangat kuat, sangat logik. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari saya sekian. I think enough for me. Terima kasih dalam kesempatan ini bisa mendengarkan apa yang saya katakan, dan mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.